Ibu dan Bapak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim walillahi jundus samawati wal ard wa kana Allahu alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan, wa lan tardu ankal yahudu wa la nasara hatta tattabi'a millatahum. Al-ayat. Sadaqallahul azim. Ibu-ibu serta bapak sekalian yang saya hormati dan yang senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah, hingga pagi hari ini Allah masih memberikan limpahan rahmat pada kita sehingga kita masih dalam keadaan beriman. Iman inilah sesuatu yang paling prinsip dalam kehidupan ini. Makanya ayo jaga, pertahankan, dan bahkan ayo ditingkatkan kualitasnya, karena yang ingin melunturkan, meruntuhkan, menghancurkan iman kita ini banyak sekali. Maka Allah mengingatkan pada kita supaya kita menjaga iman, meningkatkan kualitas iman baik-baik. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Rasulullah Nabi Muhammad SAW dan seluruh pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Baiklah, kita awali kajian kita pada pagi hari ini dengan ucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini kita di halaman 23. Yang kemarin fotokopi itu Ibu, Bapak. Halaman 23 ya. Kristenisasi dan cara penanggulangannya. Jadi materi kita pagi hari ini ya, di situ ada di halaman 23. Yeah. Kristenisasi dan cara penanggulangannya. Mudah-mudahan urutannya sama, tidak berubah. Dari lembaran yang kemarin itu mudah-mudahan di fotokopi jepretnya tidak. Di kanan atas itu ada nomor halaman dah? Ya, alhamdulillah. Berbicara tentang kristenisasi, ini bukan hoak, bukan sekedar berita untuk nakut-nakuti kita, tetapi kristenisasi khususnya di Indonesia ini sesuatu yang jelas-jelas terjadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekali lagi, kalau kita ngomong kristenisasi, upaya mengkristenkan penduduk, ini bukan berita bohong. Ini betul-betul ada. Termasuk kita di Indonesia memang usaha mengkristenkan orang-orang Indonesia ini memang ada, atau diistilahkan kristenisasi ya. Ya Bapak yang saya hormati, di lembaran itu ya, di halaman 23 itu, di situ saya tulis mereka melakukan kristenisasi itu ada dasarnya ya. Jadi tidak asal-asalan, ya, tidak asal-asalan, tidak spontanitas itu tidak. Tapi ada dasarnya. Apa dasarnya? Mereka melakukan kristenisasi itu dasarnya dari Alkitab. Di halaman 23 itu, di situ saya sebutkan ada dua dasar yang dipakai oleh orang Nasrani untuk melakukan kristenisasi. Ya. Yang pertama berdasarkan Injil Matius. Pasal 28 ayat 19 ya. Situ Yesus berkata, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ada dasar yang kedua, Injil Markus pasal 16 ayat 15. Lalu Yesus maksudnya berkata kepada mereka, kepada murid-muridnya, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk.
Itulah yang dipakai dasar orang-orang Nasrani, sehingga mereka bersungguh-sungguh melakukan perintah ini, ya, menyampaikan ajaran Kristen ke seluruh dunia. Kedua ayat itulah yang dijadikan dasar orang-orang Nasrani di dalam upayanya mengkristenkan dunia. Bagi mereka dalam di sini kan pergilah ke seluruh dunia. iya. Ini apakah benar kata-kata Yesus? Iya. Karena Yesus kan dia kan menyadari bahwa dia bertugas hanya untuk Bani Israel. Iya. Iya. Tempo hari sudah saya sampaikan. Jadi kalau kemudian kita masuk kepada dialog, maka ayat ini tidak beres. Ayat ini tidak beres. Tidak beresnya di mana? Menurut Alkitab, Yesus itu diutus oleh Allah menyampaikan ajaran, menyebarkan ajaran Nasrani itu hanya kepada Bani Israel. Ya. Kan ada dua ayat yang baru saya terangkan itu ya. Matius 10 ayat 5 dan ayat 6. Dan juga Matius 15:24. Jelas itu. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Jadi kalau kita dialog, kita katakan dua ayat ini bertentangan dengan dua ayat yang itu. Bahkan yang paling melas itu ya, ngenes istilahnya ya, paling berat itu ya. Matius bertentangan dengan Matius. Matius 15:24, Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Itu Matius. Sedangkan Matius 28 itu, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa. Matius bertentangan dengan Matius. Jadi Matius berbicara gak podo, sing endi sing bener. Itu kalau kita masuk pada dialog. Tetapi pagi hari ini kita tidak masuk pada dialog dulu, kita masuk pada apa dasarnya orang Kristen menyebarkan agama Kristen atau melakukan kristenisasi. Ya. Sama dengan kita kok mengajarkan menyebarkan agama Islam itu dasarnya apa? Jadi kalau kita ditanya, sampean lo kok ngoyo-ngoyo kok sibuk menyampaikan Islam itu ono perintah ya? Kira-kira kalau kita ditanya begitu gimana, Bu? Memang ada perintah dakwah, Pak. Ada perintah dakwah. Jadi bukan timbang nganggur. Bukan, tapi ada perintah dakwah. Ali Imran 104 itu jelas, wal takum minkum ummati yad'una ilal khair wa ya'muruna bil, itu kita jadikan dasar. Harus ada, ya. Jadi sama dengan orang Kristen. Orang Kristen melakukan kristenisasi, ya, itu punya dasar, tidak ngawur, gitu ya. Nah, jadi tidak dengan jawaban setimbang nganggur, Pak, dolek kegiatan, tidak. Ya, kembali sama dengan kita. Monggo barangkali Qur'annya dicek, surat 3 104, dasar kita melaksanakan dakwah. Tadi surat berapa? 147. Surat 3 104. Iya. 3 104. Iya. Itu dasar kita dakwah itu ya. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang makruh dan mencegah dari yang munkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beriman. Dan hendaklah ada. Saya lebih tegas mengartikan harus ada. Kalau dan hendaklah ada sepertinya kan boleh ada, boleh tidak. Istilahnya mungkin dalam segi hukum apa fakultatif, tidak mutlak harus. Tapi kita terjemahkan harus ada di antara kamu segolongan umat. Ya, tidak semuanya masuk di urusan ini, tapi harus sekalian itu. Ya. Ali Imran 104. Iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita memang diperintah untuk mengajak manusia berbuat baik, mencegah kemungkaran. Disinilah dakwah. Jadi dakwah itu bukan tugasnya ustadz saja. Dakwah bukan tugasnya kiai saja. Tetapi kepada kita semuanya. Ayat itu berlaku untuk kita semuanya. Wal takum minkum. Harus ada di antara kamu. Ya, disinilah. Maka kalau kita mau melakukan itu,
kalimat terakhir tolong diperhatikan ayat itu, kalimat terakhir wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang yang beruntung. Mereka siapa? Orang yang mau melakukan dakwah. Jadi ini ada hubungannya dengan kalimat di atas. Hendaklah ada di antara kamu orang-orang yang mengajak, menyuruh orang berbuat baik dan mencegah kemungkaran. Mereka itulah, nah mereka siapa? Ya mereka di atas ini tadi. Adapun orang yang pasif, terus sampai dakwah aku gak melu-melu, tak dongakne nang omah. Ya lain. Nih, baik. Jadi saya katakan tadi, orang Kristen melakukan kristenisasi itu ada dasarnya. Orang Islam melakukan dakwah juga ada dasarnya. Bahkan dalam agama Islam jelas, bukan sekedar dakwah saja. Apapun yang akan kita kerjakan itu harus ada dasarnya. Jadi Islam itu tegas, bukan sekedar dakwah loh Ibu Bapak. Apapun yang akan kita kerjakan harus ada dasarnya. Kita tidak boleh mengerjakan sesuatu tanpa dasar. Jadi kalau tadi ada pertanyaan sebelum mulai tadi, insya Allah Rebu depan saya bawakan bukunya, ya. Di mana-mana ada kegiatan Rebu Wekasan, Rebu dan sebagainya. Umat Islam ini senengannya ya, kan, supaya kita perlu tahu ben gak kecipratan, ben gak kena polusi kita ya. Baik, kembali lagi Islam. Apa yang kita lakukan harus ada dasarnya, tidak boleh kira-kira. 1736 ayat-ayat ini sudah sering saya sampaikan supaya kita betul-betul punya pegangan kuat. 1736 wala takfu ma laisa laka bi ilmi. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena kebenaran membiarkan yang aku nurani semua itu akan diminta bertanggung jawaban. Jangan kamu mengikuti, termasuk jangan kamu melaksanakan sesuatu yang kamu tidak mengerti ilmunya, nggak ngerti dasarnya, cuma melok. Bu, Pak, besok pagi bawa aqua botol tanggung ya, nanti tutupnya dibuka. Nanti gak dibuka apa? Kelpon belduk. Barangkali Pak Ustadznya begitu, buka ya. Ada lagi besok bawa kresek putih ya. Apa kresek putih kok gak hitam? Akal-akalane orang-orang itu. Kembali 1736 jelas. Jangan kamu melakukan sesuatu, jangan kamu mengikuti sesuatu kalau kamu tidak mengerti ilmunya. Maksudnya dasarnya apa? Dalilnya jelas, cara mengerjakannya jelas. Jadi Islam itu enak. Islam itu tidak boleh cuma kira-kira. Dan kita diberitahu oleh Allah supaya tidak tersesat, supaya kita tidak disesatkan oleh tukang penyesat. Ayat ini gandengannya 116. Gandengannya itu. Jadi kalau tadi saya sebut surat 17 36. Ini untuk kita belum masuk pada kristologi. Dalam? Ya. Kalau tadi 17 36 wala takfu malai, sekarang 116. Monggo Ibu, silakan. Jika kamu Ya. kebanyakan orang sendiri ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Yang mereka ikuti hanya persangkaan belaka, dan mereka hanyalah membuat kesalahan. Inilah Allah mengingatkan kita, ya, jika kamu mengikuti kebanyakan orang-orang di muka bumi, niscaya mereka menyesatkan kamu dari jalan Allah. Ya. Dari ayat ini jelas kita itu tidak boleh menjadi orang norok buntek, tidak boleh menjadi orang yang cuma ikut saja. Tanyakan dulu, ya. Misalkan ngejak opo, tanyakan, ono dalil eta, ono perintah eta, itu ya. Nah, karena masih ayat itu ada 3 poin penting. Nah, ada 3 poin penting. Jika kamu mengikuti kebanyakan orang-orang di muka bumi ini, niscaya mereka, 1, napa Bu?
menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesuatu yang tidak ada di dalam agama diada-adakan, menyesatkan itu. Yang kedua, yang mereka ikuti hanyalah persangkaan. Artinya tidak ada dasarnya, ya cuma rumang saku. Dan yang ketiga, mereka hanyalah membuat kebohongan. Nah, cukup dua itu. Dengan begini kita orang Islam ini harus ngaji betul, sehingga kalau melakukan sesuatu jelas. Saya melakukan ini dasarnya. Saya tidak melakukan itu karena ini larangannya, jelas. Ya, baik, kita kembali ke lembaran, ya, ke fotokopi yang sudah difotokopikan kemarin, halaman 23, ya. Pagi ini kita membicarakan kristenisasi dan cara penanggulangannya. Jadi saya ulang, orang Kristen melakukan upaya kristenisasi, kegiatan kristenisasi ada dasarnya dari Alkitab, yaitu Matius pasal 28 ayat 19 dan Markus 16-15, ya. Walaupun sesungguhnya dua ayat itu bertentangan, ya, dari misinya Yesus, karena Yesus itu sebenarnya diutus hanya kepada Bani Israel saja. Kitab suci Al-Quran mengingatkan pada kita umat Islam tentang bahaya laten, bahaya yang tidak akan pernah habis, bahaya yang tidak akan pernah selesai, bahaya laten. Apa bahaya laten itu? Yaitu cita-cita dan usaha orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang ingin memurtadkan kita, ya. Ini saya istilahkan bahaya laten, bahaya yang tidak pernah henti-hentinya. Apa ada dalilnya dalam Al-Quran? Ada, ya, ada. Di bawah itu saya tulis di lanjutannya itu. Perhatikan ayat Al-Quran tersebut di bawah ini, ya. Di situ saya tampilkan beberapa ayat. Di antaranya surat 2 ayat 109. Surat 2, monggo dicek Al-Qurannya. Surat 2 109. Ya. Al-Baqarah 109. Banyak di antara ahli kitab menginginkan sekiranya mereka dapat mengembalikan kamu setelah kamu beriman menjadi kafir kembali, karena rasa dengki dalam diri mereka setelah kebenaran jelas bagi mereka. Maka maafkanlah dan berlapang dadalah sampai Allah memberikan perintahnya. Sungguh Allah Maha Kuasa segala sesuatu. Jadi Allah memberitahu kepada kita, sebagian besar ahli kitab menginginkan supaya kita yang sekarang dalam keadaan beriman ini menjadi kafir. Itulah yang ada di benak sebagian besar ahli kitab. Di ayat yang lain Allah tidak menyebut ahli kitab, tapi Allah menyebut identitas Yahudi, Nasrani. Suratnya tetap Ibu, ganti ayat 120. Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu Muhammad sebelum engkau mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itu petunjuk yang sebenarnya. Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah ilmu kebenaran sampai kepadamu, tidak akan ada bagimu pelindung dan penolong dari Allah. Jadi di ayat itu jelas, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani tidak akan senang pada kamu. Tidak akan senang pada kamu. Sampai kapan? Sampai kamu mengikuti. Jadi firman Allah itu jelas sekali, tidak terlalu membingungkan, tidak sulit untuk memahami. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani tidak akan senang pada kamu sebelum kamu mengikuti agama mereka. Selagi kita Islam, apalagi kita menjadi orang Islam yang sregep sholat, sregep ngaji dan sebagainya, tidak senang mereka, tambah nemen itu. Mereka baru senang pada kita kalau kita sudah mengikuti mereka.
Tetapi Allah mengancam, setelah datang kebenaran kalau kamu mengikuti mereka, kamu tidak akan ada pertolongan dari Allah. Oleh karena itu, jangan sekali-kali tergelincir untuk mengikuti kemauan orang Yahudi atau orang Nasrani. Masih surat 2 ayat 217, kalimatnya di tengah-tengah Ibu, langsung di tengah-tengah. Wala yazaluna yuqatilunakum, mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu. Coba di tengah-tengah ada kalimat itu. Berperang dalam bulan itu ada. Ya, atau boleh dari awal nanti kalimat ya. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah, berperang dalam bulan itu adalah dosa besar. Tetapi menghalangi orang dari jalan Allah, ingkar kepadanya, atau menghalangi orang masuk Masjidil Haram dan mengusir penduduk dari sekitarnya lebih besar dosanya dalam pandangan Allah. Sedangkan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Stop sampai di sini. Kalimat berikut ini yang saya maksud. Ya. Mereka tidak akan berhenti memerangi kamu sampai kamu murtad keluar dari agama. Ini ya yang saya maksud ini. Mereka tidak akan berhenti memerangi kamu. Mereka siapa ini? Ya orang Yahudi, orang Nasrani. Wala yazaluna yuqatilunakum. Mereka tidak akan berhenti memerangi kamu. Sampai kapan? Sampai kamu murtad dari agamamu. Selagi kita ini belum murtad, kita terus diperangi. Dengan apa? Dengan segala macam. Nanti masuk kepada lembaran-lembaran berikutnya, metode atau cara-cara yang dilakukan oleh orang Nasrani dalam melakukan kristenisasi. Baik. Ayat-ayat ini tadi adalah untuk orang Islam. Sasarannya kepada orang Islam yang akan dimurtadkan. Sekarang bagaimana sikap mereka kepada agama Islam? Surat 9 ayat 32. Kalau tadi kepada orang Islam, sekarang kepada agama Islam. Ya. Iya. Mereka tidak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut ucapan-ucapan mereka. Tetapi Allah menolaknya, malah berkehendak menyempurnakan cahayanya. Walaupun orang-orang kafir itu tidak menyukai. Kalimat yang awal jelas. Mereka hendak apa? Memadamkan cahaya agama Allah. Maksudnya mereka itu selalu berusaha. Mereka selalu menginginkan untuk memadamkan cahaya agama Allah. Dengan bahasa lain, mereka itu ingin supaya Islam ini mati. Dengan apa? Bi'afaihim, dengan mulut mereka. Dengan memutar balik tentang Islam, menjelek-jelekan Islam dan lain sebagainya. Ayat ini diulangi lagi oleh Allah surat 61 ayat 8, sama bunyinya. Ya, 61 ayat 8. Monggo. 61 ayat 8. Ya. Mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan niru ucapan-ucapan mereka. Tetapi Allah tetap menyempurnakan cahayanya meskipun orang-orang kafir membenci. Komplit sudah. Kepada orang Islam mereka selalu ingin memurtadkan. Kepada agama Islam mereka ingin memadamkan. Sudah komplit. Itulah yang ada di benak orang Nasrani. Ya apa caranya wong Islam ku murtad? Ya apa caranya agama Islam ini padam? Sudah. Nah, adapun caranya bagaimana? Nanti kita masuk pada uraian berikutnya ya. Karena memang pagi ini materi kita kristenisasi. Jadi kita harus tahu langkah-langkah apa saja, cara-cara apa saja mereka lakukan, dan sekaligus bagaimana menanggulangi itu, gitu ya. Berikutnya, ayat tersebut merupakan peringatan keras dari Allah dan harus selalu diwaspadai. Jangan lengah. Manusia sering tergelincir pada barang haram yang nampaknya baik.
Ya, jadi kita itu seringkali terbawa oleh begitu. Nek cara Jawa sawangane, ketokane. Ya. Di sini hanya saya ambil beberapa contoh saja. Satu, misalkan Natal bersama. Orang Islam itu walaupun sudah diterangkan dengan dalil-dalil komplit, masih banyak orang Islam yang ngeyel. Mereka lebih mengedepankan perasaan. Ya, ini. Menuduh kita tidak toleransi. Apalagi akhir-akhir ini kebersamaan. Natal bersama. Sing dimaksud Natal bersama ini kenapa? Napa ibu bapak? Kalau di sini saya tulis Natal bersama, napa maksudnya? Orang Islam ikut-ikut dalam kegiatan Natal itu. Kita harus tahu Natal itu apa sih? Nah, Natal itu orang Nasrani memperingati kelahiran Yesus. Padahal ibu bapak, kalau ngomong tentang kelahiran Yesus, orang Kristen bingung kapan Yesus dilahirkan itu. Menurut Alkitab, orang Kristen bingung ditanya. Beda dengan penjaringan orang Islam. Penjaringan orang Islam kalau ditanya Rasulullah lahir kapan? Kebetulan ini kan bulan Rabiul Awal, 12 Rabiul Awal. Tahun lebih diistilahkan dalam sejarah tahun apa? Tahun gajah. Oh, kok gak tahun jerapah? Kok gak tahun unta? Ada sejarah, ada peristiwa yang tidak terbantah. Adapun tahun gajah itu setelah diteliti dalam sejarah, ternyata insya Allah tahun gajah itu, peristiwa bergajah itu bertepatan dengan tahun 571 Masehi. Jadi lahirnya Rasulullah itu jelas. Orang Islam tidak akan benteng ceweng, tidak ada mengatakan tahun ini tidak. Lahirnya Yesus menurut Alkitab itu sudah beda. Di satu sisi mengatakan lahirnya Yesus itu pada waktu di lembar yang lain saya terangkan itu. Ya. Jadi kita itu balik lagi. Lawang menentukan tanggal kelahiran saja nggak beres. Ketika mereka melakukan itu, kenapa kita ikut? Nah, disitulah. Maka satu. Yang kedua, Natal memperingati kelahiran Yesus. Yang paling penting lagi adalah Yesus itu siapa menurut orang Nasrani? Di sini yang paling penting. Kalau soal tanggal lahir tidak terlalu penting, tapi soal keyakinan ini. Yesus menurut orang Nasrani itu siapa? Tuhan. Berarti Natal memperingati kelahiran Tuhan. Kita ikut. Loh ini kadang-kadang orang Islam kan tidak sampai ke sana tuh ya. Tidak sampai ke sana. Oleh karena itu ayo jangan sepotong-sepotong dalam memahami agama. Ya? Harus tahu. Nah, kalau kita tidak ikut-ikut itu, jangan lalu takut dituduh intoleran. Tapi kita orang Islam itu punya satu garis yang tegas. Lakum dinukum. Bagimu agamamu, silakan. Kamu melakukan apa saja sesuai dengan keyakinanmu. Kamu melakukan apa saja sesuai dengan tata cara agamamu, silakan. Tapi aku la a'budu ma ta'budun. Aku punya garis sendiri. Soal sembahan, kata Allah, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Orang Kristen nyembah apa? Nyembah Yesus. Kita orang Islam nyembah apa? La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Aku nyembah Allah. Sedangkan kamu nyembah selain Allah. Silakan. Disinilah kita orang Islam itu harus punya pegangan yang jelas. Ya? Jadi harus punya pengertian yang jelas. Dan setelahnya tahu punya pengertian jelas tadi, harus dipegang sungguh-sungguh. Ini baru contoh pertama, Natal bersama. Ya? Kan kalau Iya.
dibilang Trinitas itu kan Nabi Isa, Tuhan Nabi Isa, terus satu lagi yang disebut Roh Kudus. Iya. Itu malaikat atau Bunda Maria? Roh Kudus, roh yang ditiupkan oleh Allah ke kehamilan kehamilan Maryam. Berarti Maryam yang diangkat Ya. Roh Kudus. Itu. Jadi Maryam itu. Padahal jadi memang kalau kita itu ya ngoncei ya, membahas keyakinan orang Nasrani, istilah saya semakin ditanya semakin bingung. Trinitas, 3 tapi mereka mengatakan Tuhan itu 1, cuma punya 3 oknum, tapi 3-tiganya 1. Ketika salah satu mati, nah tinggal berapa itu? Terus gak Trinitas itu. Lalu siapa yang mati? Yesus kan mati disalib. Nah setelahnya Yesus disalib mati tinggal berapa? Bingung itu. Oleh karena itu balik lagi kepada Islam, apalagi di sini mungkin ada tentang sejarah tentang kelahiran Trinitas. Nanti pada Rebu kapan ya? Nanti kita akhir pelajaran ini, nanti kita tentukan Rebu depan yang halaman berapa, babnya apa. Karena ini kan sudah bab per bab ya. Baik, kita lanjutkan Ibu Bapak. Umat Islam sering tergelincir. Nomor 2, nikah campuran. Kalau tadi Natal bersama, yang kedua nikah campuran. Maksudnya apa nikah campuran ini? Nikah beda agama. Jangan hanya karena sama-sama cinta. Jangan hanya karena saling pengertian. Sudah sepakat untuk tidak saling mempengaruhi kok, Mbak. Sepakat saling pengertian. Kalau sampean itu Islam, sampean besok nek Ramadan, saya siap menyediakan untuk berbuka dan makan sahur. Karena saya Nasrani, kalau saya ke gereja ojo dilarang. Oke, ayo tanda tangan di atas meterai. Apa itu sudah beres? Tidak. Bukan soal kesepakatan antar manusia, tapi apa yang kita lakukan harus kembali kepada aturan Allah. Agama itu aturan dari Allah. Tujuannya, mengapa Allah membuat aturan, Ibu Bapak? Untuk mengatur ya, supaya manusia ini ya, di dalam kehidupannya ini bahagia, dunia sampai akhirat. Jadi aturan Allah itu komplit, menyangkut apa saja. Ya, jadi ini kita ambil dari yang kemarin di fotokopi itu Bu ya, halaman 23 ya, halaman 23 yang kemarin di fotokopi itu ya, halaman 23. Nikah campuran. Dulu Indonesia sempat membolehkan nikah campuran ya? Dulu Indonesia sempat membolehkan. Terpelaksananya di mana? Kantor catatan sipil. Sekarang tidak boleh. Dari sekarang tidak boleh. Ya, misalkan ada orang mau punya hajat, kan ngurus berkas-berkas ya. Di kelurahan sudah ditolak itu. Ditanya, Fulan mau nikah dengan Fulanawati, agamanya Islam, oke. Tapi kalau yang satunya Islam, satunya tidak Islam, tidak akan dilayani di kelurahan. Dan sekarang tidak boleh, catatan sipil melakukan itu tidak boleh. Yang namanya pernikahan, yang namanya perkawinan itu nyata harus seagama. Akhirnya yang Ya, salah satu ngalah atau cari lain. Ya kan, ngalah. Nah di sini ngalah ini kadang-kadang untuk bersiasat, Ibu. Di sini yang harus dikatakan, ngalah ini kadang-kadang untuk bersiasat. Pemuda Kristen bersiasat masuk Islam, sekedar supaya bisa nikah dengan wanita muslimah. Tapi sungguhnya itu hanya bersiasat. Ini yang harus diwaspadai. Memang secara hukum, secara fikih,
Dengan dia sudah membaca 2 kalimat syahadat, berarti dia sudah Islam dong ya. Dengan dia sudah Islam, nikah dengan perempuan beragama Islam dengan cara agama Islam sah. Seperti di TV itu, bagaimana saksi sah. Nah, TV lah begitu, nek penjenengan nonton TV. Sinetron dulu ya. Kalau ada pernikahan kan gitu. Nah, jadi penghulunya harus ditanya, bagaimana saksi sah. Yang harus diwaspadai ini, masuk Islam tapi pura-pura, hanya strategi. Makanya Allah mengatur panjenengan mencari mantu, tidak mencari jodoh, wis duwe jodoh kabeh. Panjenengan mencari mantu. Ya. Kan Gus Dur itu hebat ya, ilmunya tinggi kan. Iya, terus Kok bisa mengizinkan umat kan berarti untuk seluruh Indonesia ya, Iya. bisa memisahkan 2 agama gitu ya, gimana pengertiannya? Kan lebih dalam dari kita dulu. iya. Memang kalau kita melihat dengan kasat mata kurang ngopo. Tapi ingat Ibu Bapak, setan yang menggoda manusia itu minimal 1 level di atas kita. Nah ini, ya, monggo kita camkan ini ya. Setan yang menggoda manusia itu minimal 1 level di atas yang digoda. Jadi jenderalnya kali ya. Jadi kalau jenderal yang menggoda ya jenderal senior. Nah, kan begitu. Jadi ingat, sehebat apapun yang namanya setan itu selalu berusaha untuk menggelincirkan manusia itu. Dengan cara apa? Setan itu bohong, itu sudah menjadi segojangan kok. Salah satu cara setan supaya yang ditaklukkan itu, yang digoda itu takluk, setan berbohong, bersumpah. Contohnya Adam dan Hawa tergelincir kan? Karena setan bersumpah. Kan begitu. Nah oleh karena itu, siapapun dia kalau tidak nurut Quran, siapapun dia, jangankan lagi maaf yang disebut Ibu tadi Gus Dur, Menteri Agama tidak nurut Quran, celaka. Menteri Agama kurang apa wis? Pertanggungan jawabnya itu ya satu umat. Disinilah pertanggungjawaban kalau pada manusia gampang lah. Bupati kepala daerah membuat laporan pertanggungjawaban kepada DPRD. Ada banyak masalah, belum bisa diterima. Lobby. Beberapa partai jadi sidang diskursus lobby. Begitu selesai sidang dibuka kembali. Laporan pertanggungjawaban bisa diterima dengan catatan. Itu manusia. Tapi pertanggungjawaban yang kepada Allah tidak ada lobby besok. Di sini yang kita harus yakin. Maka Ibu, Bapak jangan percaya kepada nasihat seseorang kalau itu bertentangan dengan Al-Quran. Menurut Quran, nikah itu jelas Muslim, Muslimah. Itu jelas. Surat 221. Jadi kita harus jelas, dalil-dalilnya harus jelas. Pernikahan itu. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Surat 221. Pernikahan lelaki muslim dengan wanita musyrik ya. Iya. Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Stop. Itu ayat ditujukan kepada orang laki-laki. Saya ulang, itu ayat ditujukan kepada orang laki-laki yang beriman. Jangan kamu nikahi perempuan-perempuan musyrik itu. Jadi kepada orang laki-laki, ibu bapak, kalau punya anak laki-laki, kalau dicarikan jodoh, ingat ayat itu. Jangan anak laki-laki kita dijodohkan dengan wanita musyrik. Quran yang melarang. Ya, lanjut. Sungguh hamba saya perempuan yang beriman lebih
baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Walaupun dia menarik hatimu. Ya, jadi istilah sekarang, katakanlah asisten rumah tangga yang muslimah itu lebih baik kita nikahi dibanding jeragannya tapi dia musyrik. Walaupun cantik, kaya raya, berkedudukan. Itulah ayat untuk laki-laki. Lanjut untuk perempuan. Dan janganlah janganlah kamu nikahkan orang laki-laki musyrik dengan perempuan yang beriman sebelum mereka beriman. Sama dengan tadi. Terus sama dengan tadi. Sungguh hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Sama dengan tadi. Dan Allah menerangkan kenapa sih kok dilarang nikah campuran itu. Kenapa dilarang nikah dengan orang musyrik? Lanjut. Mereka mengajak ke neraka. Mereka mengajak ke neraka. Mereka siapa? Musyrik itu. Orang musyrik itu ngajak ke neraka. Jadi kalau ada orang Islam, orang yang beriman nikah dengan orang musyrik, berarti dia sudah siap masuk neraka. Sedangkan Allah, lanjut. Sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. Ibu, bapak, Allah itu sayang banget kepada orang beriman. Penjenengan merasa disayangi Allah? Merasa mboten? Dalam soal pernikahan saja diatur oleh Allah, nggak sakar PDW. Ya. Coba surat 24 ayat 3. Nah, saya tunjukkan sayangnya Allah pada kita. Ayo, saya tunjukkan. Ayat 3. Stop. Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan. Jadi pezina jodohnya pezina. Kalau tidak ada pezina perempuan dengan orang musyrik, derajatnya orang musyrik itu menurut Al-Quran disamakan dengan pezina. Lanjut. Sama, jadi pezina itu jodohnya pezina, atau pezina itu jodohnya orang musyrik. Kalimat terakhir. Yang demikian itu, maksudnya demikian itu nikah dengan pezina, nikah dengan orang musyrik diharamkan bagi orang yang beriman. Diiman kita oleh Allah, Bu. Kadang-kadang si diiman itu ngeyel. Wah, aku kadung seneng kok dak oleh. Aku kadung janji sehidup mati. Baik, Ibu, sebelum kita mencari atau mendapatkan seorang mantu, kamu harus dipelajari dulu sopo iku. Kata orang Jawa, nah, bibit bobot bebet bagiannya. Paling tidak kita kan harus tahu dah siapa dia. Masa ujuk-ujuk kenal terus nikah? Ujuk-ujuk diambil mantu kan tidak ada. Kan mesti sekali tempo pernah silaturahim ke rumah dah. Apakah kita tidak pernah menanya pada anak kita katakanlah, "Duk, sopo iku mau?" Biasanya kita itu yang kita tanyakan cuma urusan kuliah nduk endi kancamu, kerja nduk endi kancamu, dan seterusnya. Jarang orang tua menanyakan temanmu tadi agamanya opo. Ini loh kesalahan kita, kelengahan kita. Ya? Tabu, Pak. Ndak etis, Pak. Siapa sih ngomong ndak etis? Rasulullah itu mengutamakan agamanya. 4 item yang layak menjadi jodoh kita atau menjadi jodoh anak kita. 1, rupa. 2, harta. 3, kedudukan. 1, 2, dan 3 jangan dijadikan pertimbangan utama. Yang keempat, agama. Inilah jadikan pertimbangan. 1, rupa. Kalau anak kita berikan, nah, kamu saya jodohkan dengan putranya temannya bapak ya. Siapa? Itu loh,
temannya bapak di yayasan ada. Lalu dia tanya, ganteng tak pak? Jangan dimarahi. Wajar tak kalau tanya tak? Wajar. Ya, kerja di mana? Wis mapan tak? Wis di rumah dewe tak? Sik kontrak tak? Wajar itu. Tapi ingat, rupa ndak abadi. Maring ganteng kesenggol truk sampah wis cuwil kabeh. Ya. Tadi berkedudukan, ternyata besok masuk Medaheng. Itu kan sudah banyak bukti tak? Kemarin jadi menteri, siang nanti diumumkan nggak jadi menteri. 1, 2, 3 jangan dijadikan pertimbangan utama. Yang harus dijadikan pertimbangan utama adalah agama. Kalau orang itu agamanya beres, insya Allah, ya, urusan kehidupannya bisa dipertanggung dalam ya rupa, harta, kedudukan, 4 agama. Pak santri tapi melarat ya pak, iki singgarahi santri pak tapi melarat, takut ibu bapak punya mantu melarat, takut hari ini melarat, besok tambah melarat. Ada memang, ada. Karena apa? Karena dia males. Biasanya santri itu suka malas, kenapa? Ya. Kurang memahami Al-Quran. Menurut Al-Quran, orang Islam itu tidak boleh melarat. Terus dulunya sama bosnya itu sama ustadznya itu kalau disuruh orang lain Nah, itu yang harus diluruskan. Persoalan kekayaan rezeki apa? Allah sudah jamin. Masalah nikah itu kan urusannya masalah penerus Ya. Makanya sampai diibaratkan perempuan sebagai ladang, sebagai seminggu kan gitu ya. Iya. Nah, ini kan urusannya masalah generasi. Iya. Bukan masalah di luar usaha apa yang tadi. Ini yang modern. Ya. Iya, jadi kita ini kan juga mempertimbangkan ke depan. Penerus tadi, generasi tadi, iya. Jadi umat Islam itu kan juga tidak boleh asal-asalan, tidak boleh asal pokok seneng. Ya, istilah saya tidak boleh menjadi bonek. Harus punya perhitungan yang mateng. Kan gitu dah, ibu. Benar saya. Dulu kan ada pendapat kalau yang laki-lakinya itu muslim, yang perempuan non muslim itu nggak apa-apa. Siapa? Itu yang namanya non muslim nikah dengan laki-lakinya itu nggak boleh sama. Iya, pokoknya wes iki debat paling singkat pak. Pokoknya, nis pokok itu gak bisa dibantah wes. Pokoknya yang namanya nikah itu Islam harus dengan wes pokoknya ngono wes. Ya. Nah, penafsirannya yang tidak beres. Ahli kitab yang bagaimana? Ahli kitab zaman Nabi Isa itu tauhid. Ahli kitab hari ini setelah Nabi Isa tidak ada ahli kitab yang tauhid. Zaman dulu Yahudi, Nasrani yang asli zaman dulu masih dijamin surga oleh Al-Quran. Coba surat 262 supaya ibu lebih jelas, bapak lebih jelas. Insya Allah 62. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabiin, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan melakukan kebajikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Kalimat itu harus komplit. Beriman kepada Allah. Allah yang bagaimana? Orang Yahudi, orang Nasrani sekarang bukan beriman kepada Allah, beriman kepada Tuhan melenceng sudah.
Jadi kalau ada pendapat memang ada di Quran. Menikahi ahli kitab, itu yang dimaksud ahli kitab di zaman Nabi Isa masih tauhid, ya. Sekarang sudah tidak ada ahli kitab yang tauhid itu, ya. Semua ahli kitab sekarang itu seperti ayat tadi, mereka berusaha menggelincirkan umat Islam itu. Baik, ya Bapak, kembali pada lembaran ya. Halaman 23. Valentin sudah tidak saya terangkan banyak-banyak, cukup. Sekarang sasaran utama gerakan kristenisasi. Sasaran utama gerakan kristenisasi daerah terpencil. Jadi orang-orang yang berada di daerah terpencil itu. Yang kedua, masyarakat ekonomi lemah. Yang ketiga, terutama lemah soal iman. Di sebelah kanan itu saya tambahi sedikit, ada 3 kesamaan dalam kristenisasi. 1, kesamaan sasaran. Yang dijadikan sasaran siapa? Terutama orang Islam. Yang kedua, kesamaan gerakan. Gerakan mereka gerakannya tidak kentara, Bu. Terselubung. Orang banyak tidak menganggap bahwa ini adalah pengkristenan. Padahal sungguhnya ini adalah gerakan kristenisasi, cuma agak ketoro. Halus. Yang ketiga, kesamaan pendekatan. Cenderung kepada materi. Melompat saja paling bawah, saya tambahin juga tadi itu, ada 3 kebulatan tekad. Ya. Ada 3 kebulatan tekad. Jangan bersenang-senang dahulu sebelum 3 hal ini ternyata tercapai. Ya. Jadi ini serius betul Ibu, Bapak. Nanti saya tunjukkan sumbernya. Ini bukan kata saya, nanti saya tunjukkan sumbernya. Ya. 3 kebulatan tekad. Jangan bersenang-senang dahulu sebelum 3 hal ini tercapai. 1, lonceng gereja mengganti adzan. Napa maksud ini? Wis gak ono suaranya adzan wis. Yang gereja berhasil. Gereja. Dadi gak ono suaranya khayala sholah wis gak ono. Sing ono cuma nong neng. 1. 2, tiang salib mengganti bulan bintang. Umumnya masjid itu di atas kubah kan ada simbol bulan bintang. Anggap aja bulan bintang itu simbolnya Islam kan gitu ya. Ganti tiang salib. Artinya masjid-masjid tidak ada. Yang ada apa? Gereja. Yang ketiga, gereja banyak berdiri di mana-mana. Jadi itulah 3 kebulatan tekad. Untuk itu lakukan apa saja yang dapat saudara lakukan. Ibu Bapak, saya tunjukkan majalah ini saya miliki tahun. Ya karena memang bidang saya bidang begini ya. Ini media dakwah. Majalah yang diterbitkan oleh DDII. Pernah dengar DDII? Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, yang waktu itu dipimpin oleh Bapak Muhammad Natsir. Majalahnya judulnya Media Dakwah. Ini majalah bulan November 91. November 91. Judulnya Silaturahmi para mantan. Jadi judulnya Silaturahmi para mantan. Nasrani dengan berbagai sekte ternyata punya kesamaan gerak di dalam mengkristenkan umat Islam. Catatan dari Silaturahmi Jamaah Muhtadin. Jadi di sini diterangkan. Ya. Kesamaan sasaran diterangkan. Yang kedua, kesamaan gerakan diterangkan. Yang ketiga, jadi komplit. Kesamaan
pendekatan diterangkan. Sampai kepada 3 tekad tadi itu, kebulatan tekad. Jadi yang ngomong ini adalah mantan-mantan pendeta yang sudah masuk Islam. Jadi acara ini adalah silaturahmi para mantan. Maksudnya mantan pendeta, mantan pastor bersilaturahmi yang dari Surabaya. Beliau adalah Bapak Abdullah Wasian. Loh bukan, beliau tokoh Islam. Jadi yang dari Surabaya Pak Abdullah Wasian bersama para mantan. Ini diterangkan komplit, diterangkan komplit di sini. Jadi karena menurut saya masalah ini sangat penting buat saya, tak simpen ibu bapak. Padahal ini tahun 91. Malah di sini saya tempeli. Begitu saya baca ini di sini saya tempeli. Ayat-ayat Alkitab di bawah ini perhatikan dengan baik-baik. Lalu apa komentar Anda? Markus pasal 16. Tanda-tanda orang beriman menurut Alkitab nggak beres. Karena salah satu tanda orang beriman menurut Alkitab itu, situ diterangkan, meletakkan tangannya di atas orang sakit pasti sembuh. Ketika saya dialog di Rungkut Barata, Rungkut Barata itu, saya bilang 4 orang saya hadapi itu, Tuan, ayat ini nggak beres. Coba ada orang sakit dengan nama Tuhan Yesus waras, nggak mungkin. Kalau memang itu benar, nggak usah mendirikan rumah sakit. Itu debat kemarin di Gedung Muhammadiyah, katanya yang pendeta masalah itu Markus 16 Ya. ayat berapa Pak? Ayat iya. Kalau beriman kepada Yesus maka akan diberi keselamatan. Ya. Meskipun dia akan minum racun, dia akan sembuh. Ya, itu termasuk saya tantang. Tuan, tidak usah 1 gelas. Memang ayatnya begitu. Sekalipun minum racun maut tidak akan bawa celaka. Gimana tuan perlu dipraktekkan? Nah, ini betul-betul ayat. Alasannya itu ayat tambahan katanya ya. Ya. Ayat tambahan. Berarti dalam Alkitab tidak murni dari. Jadi istilah saya, kemana dia lari tak kejar, sudahlah. Ditanya bingung, semakin ditanya timbang bingung tinggalan mel aku. Dan ini catatan saya tahun 91. Jadi waktu saya kopi, saya kasihkan waktu saya mengajar, kalau kamu berangkat menghadapi orang Kristen gowo aja loh. Kalau kamu kalah coba ibarat peso tak ungkal mana budal mana. Saya dulu dengan Pak Abdullah Wasian begitu. Fadil, budal. Besok waktu pertemuan laporan kalah atau menang. Kalau kamu kalah, kamu ngomong opo kok sampai kalah itu? Pendeta jawab opo? Untuk dipelajari lagi. Kalau kamu menang, yang lainnya biar mendengarkan besok biar gitu Pak. Jadi saya dulu jadi murid Pak Wasian itu begitu, di budal tarung Pak. Nah, jadi ini ada sumbernya Pak. Ya, jadi yang saya tulis di situ dengan tik-tikan itu, ya, ada 3 kesamaan itu ya. Iya. Tapi saya kemarin dengar itu dari ceramahnya Iya. satu ustaz juga seperti mereka yakin banget bahwa kalau membaca doa ini pasti sakit apapun pasti Allah akan menyembuhkan. Dengan bilang pasti itu dia kok kayak udah sehingga orang begitu dia membaca surat-surat itu nggak sembuh, akhirnya kan berbalik jadi nggak percaya dengan waktunya dia. Jadi bilang insya Allah. Ya, memang kalau kita kembali pada Al-Quran, tolong 40-60. Ya. 40-60. Ya, Al-Ghafir atau Al-Mu'min. Ya. Dan Tuhanmu berfirman, Doanya akan dikabulkan. berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Ini barangkali yang disampaikan oleh yang dimaksud Bu Eli tadi itu. Berdoalah kamu kepadaku, niscaya Allah mengabulkan. Tapi ada syaratnya. Nah, jadi tidak sekedar, jadi cara memahaminya jangan ditelan mentah-mentah.
Bagaimana kita berdoa kepada Allah sehingga doa kita pasti dikabulkan, diterangkan. Ya, diterangkan bagaimana ketika kita berdoa kepada Allah itu. Baik tata caranya dikabulkan atau tidak itu bagaimana. Isi atau permintaan doa kita itu bagaimana. Dan apabila kita berdoa itu jangan seperti umumnya atau kebanyakan manusia. Manusia itu punya sifat sadek nyet. Artinya sekarang minta. Nah, ini kan salah satu kelemahan kita ada. Karepe nek saiki nyuwun saiki. Ibu bapak pernah baca buku La Tahzan? Di situ diterangkan diantaranya jangan bersedih. Berdoa ada kalanya dikabulkan langsung. Ada kalanya belum dikabulkan. Kalau belum dikabulkan, apa yang kita lakukan? Introspeksi. Mengapa doa saya belum dikabulkan? Dan jangan putus asa. Harus gak ndonga-ndonga, harus tak rewangi sholat tahajud, tak rewangi puasa sunnah. Justru dengan belum dikabulkan, kita introspeksi diri kita. Mungkin kita ini masih banyak. Dan cara kita berdoa mungkin belum memenuhi persyaratan. Disinilah kita perbaiki sehingga doa kita cepat terkabul. Dan andai kata doa kita tidak dikabulkan oleh Allah, loh kan berenang dengan ayat itu. Berdoalah kamu kepadaku dan aku Allah pasti mengabulkan. Kalau terjadi doa kita, keinginan kita belum dikabulkan, memang ini agak-agak berat ya Bapak. Kita itu diselamatkan oleh Allah, dihindarkan oleh Allah dari sesuatu musibah. Ini yang tidak gampang. Contoh, ingin menjadi anggota dewan, terus kadung teh akeh, gagal. Nek nuruti perasaan, stres toh ya. Terus kadung surat toma tak gadekno dan sebagainya kok gagal, stres. Tapi kembali kepada itu, kalau keinginanmu belum dikabulkan, ambil yang ketiga. Kamu diselamatkan oleh Allah. Artinya kalau kamu jadi anggota dewan, boleh jadi kamu masuk. Disinilah untuk mengobati supaya kita tidak stres. Indah Islam ini. Nah kembali kepada tadi, maka sang ustadz mestinya harus menerangkan jauh, tidak sekedar wes pokoknya ndonga ini pasti. Setelah orang ini berdoa pasti, wah ustadz mujui. Berarti ayat Quran salah. Enggak. Di samping isi doa, jangan melebihi ya. Jadi doa itu ya sepantasnya lah. Misalkan hari ini saya berdoa, ya Allah 2020 nanti ada pergantian wali kota Surabaya ya. Mudah-mudahan ada partai yang ngusung saya ya Allah untuk menjadikan wali kota. Mungkin Allah mengatakan pangkatmu apa dil? Itu namanya doa yang melampaui batas. Iya, Islam itu ada rambu-rambu dan sederhana lambunya. Nah, makan, minum, silakan. Rambu-rambunya wala tusrifu. Jangan berlebihan. Rambu-rambunya cuma itu. Berdoa silakan, minta apa saja silakan. Jangan melampaui batas. Bersuara silakan, tapi jangan melampaui batas. Nah, sejelek-jelek suara kata Allah, suara keledai. Ya, saya kalau melihat TV, Soima dan teman-temannya itu, pikir saya ini keledai-keledai. Kan tidak ada tertawa sing enteng ya, cekakaan kabeh. Padahal mari umroh barang Soima itu. Lah umroh iki ya opo lho. Padha karo artis mari umroh menene katokan pendek maneh. Dan seterusnya. Ayo kita berislam secara sungguh-sungguh. Baik, Ibu Bapak, kembali pada lebaran. Untuk mengatasi. Ya, di tengah-tengah balik lagi halaman 23 untuk mengatasi. Surat An-Anfal, surat 8 ayat 45 sampai 47. Perkokoh atau berteguh hati. Ingat Allah sebanyak-banyaknya.
taati Allah dan Rasulnya, jangan berbantah. Itu saya ambil poin saja ya. Itu jangan berbantah. Kalau di Qur'annya diterangkan, jangan kamu berbantah, nanti akan hilang kekuatanmu. Jadi ini saya ambil poin-poin aja. Perkokoh, berteguh hati, ya lah. Ingat Allah sebanyak-banyaknya. Taat kamu pada Allah dan Rasulnya. Jangan berbantah. Bersabarlah kamu. Jangan sombong, jangan riak, jangan menghalangi manusia dari jalan Allah. Nah, berikutnya di bawahnya itu ada tambahan surat 61 ayat 4. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilillah. 61 ayat 4. Sesungguhnya Allah mencintai. Monggo yang ketemu? Iya. Iya, ini saya ketik itu persis itu. Ya. Iya. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur. Mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kuku. Maksudnya ayo umat Islam ini ngumpul jadi satu, jangan membuat barisan sendiri. Jangan membuat partai sendiri. Sesungguhnya Allah cinta, senang kepada siapa? Orang-orang yang berperang di jalan Allah dalam barisan yang teratur. Jadi jangan membuat barisan sendiri dalam barisan teratur, satu komando. Seolah-olah kamu seperti bangunan yang sangat kokoh. Pernah saya ibaratkan umat Islam seperti taman genjer. Masih ingat ya? Saya buat perumpamaan. Nyanyiannya Gerwani tahun 65. Jer genjer ning kedoan pating keleler. Genjer niku napa to? Tanaman itu loh. Ning kedoan ting keleler. Saya menyamakan umat Islam pemilu kemarin ada 20 partai peserta pemilu. 20 partai peserta pemilu itu semuanya ada orang Islamnya. Itu yang saya maksud umat Islam pating keleler. Mendah nio. Kalau umat Islam seperti surat 61 ayat 4, ngumpul jadi satu. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang berjuang di jalan Allah dalam satu barisan yang teratur. Pernah terjadi di Indonesia umat Islam jadi satu? Kapan? Pemilu pertama tahun 55. Saya belum ikut tapi ini kan sejarah lah. Tahun 55 ada 3 partai, PKI, PNI, Masyumi. Ini sejarah ya. Dan Masyumi menang ya. Bahkan waktu itu ya, di Indonesia modelnya kan belum seperti sekarang. Waktu itu kan ada Perdana Menteri Bapak Muhammad Natsir sebagai ketua Masyumi. Dia adalah Perdana Menteri Indonesia itu. Masyumi itu singkatan apa? Kita pernah dengar Masyumi, tapi apa sih? Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Karena umat Islam jadi satu, kuat. Tapi orang-orang lain tahu, ini wong Islam jadi satu terus, bahaya ini. Maka bagaimana caranya umat Islam harus dibuat pecah, bercerai-berai. Sehingga pemilu berikutnya sudah menjadi 5. Pemilu berikutnya menjadi. Wong NU di partai apa ya? Ono PKB, ono PKNU, ono P3. Wong NU nang kono. Wong Muhammadiyah yo ngeting kececeran dia ya. Ditambah yang belakang berdiri partai baru, Partai Gelora. PKS pecah. Mantan presidennya mendirikan partai baru namanya Partai Gelora. Dan seterusnya. Inilah Quran mengatakan sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang berjuang di jalan Allah dalam satu barisan teratur.
tapi ternyata umat Islam pecah. Kenapa? Materi, kedudukan duniawi. Wingi koyok ngono, begitu saiki dadekno menteri, seneng wis. Saya bayangkan, tapi ya mungkin saya tidak nutut, Pak. Ojo-ojo digawe bemper areke. Menteri Pertahanan digawe bemper itu. Daerah-daerah tidak aman, ayo pertahanan. Ya alam, memang begitulah. Yang namanya urusan politik itu tidak ada yang abadi itu, Bapak. Yang abadi itu cuma satu, kepentingan. Nek kepentingannya podo, aman. Lawan bisa jadi kawan, kawan bisa menjadi lawan. Kalau kepentingannya berbeda. Tapi nek kepentingannya podo, gak peduli. Mbok tak tumuk-tumuk njaluk, mbok dipanggil dikei, pokoknya podo dadi. Disinilah kembali kita ayat-ayat ini. Maka, Ibu Bapak, kalau orang kafir tolong menolong, Quran memberitahu loh, orang kafir tolong menolong loh ya. 8:73. Itu di situ saya terangkan itu. Orang kafir tolong menolong sama mereka, bekerja sama mereka. Surat 8 ayat 73. Lah kita harusnya ya tolong menolong sama kita. Wong kafir bersatu, nek wong Islam gak bersatu, hancur. Di fotokopi itu ya, itu. Orang-orang kafir tolong menolong sama mereka. Ingat, orang kafir tolong menolong tujuannya apa sih? Tujuan orang kafir tadi apa? Menghancurkan Islam. Ini loh yang kita jangan lupa. Waladzina kafaru ba'duhum auliya ba'din. Sesungguhnya orang-orang kafir itu satu sama lain kerjasama tolong menolong. Untuk apa? Menghancurkan Islam. Maka atasnya itu Al-Maidah ayat 2, kita orang Islam diperintahkan tolong menolong oleh Allah. Surat 5 ayat 2. Nah, caranya menghancurkan mereka gimana? Kan nggak berasa, Pak. Cara menghancurkan gampang. Menghancurkan apa? Ya, iya. Memang jangan diartikan seperti menghancurkan bangunan. Iya, makanya tolong dijelaskan. Iya, cara menghancurkannya misalkan mereka membelok-belokkan agama Islam. Arti Islam dipelintir macam-macam. Mereka menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Zina itu haram. Tapi mereka, bahkan orang Islam sendiri ada yang berani mengatakan ini yang menghancurkan Islam. Natal bersama itu haram. Tapi orang Islam dikandani ngeyel. Ini adalah tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan dalam rangka menghancurkan Islam. Orang menganggap itu baik, padahal itu tidak baik, mengalus. Pemurtatan tidak hanya berlaku di kampung-kampung, Ibu, Bapak. Bahkan saya sudah pernah bawa bukunya, di IAIN ada pemurtatan, lo coba dah. Jadi yang melakukan pemurtatan bukan hanya orang kafir saja. Oknum Islam juga ikut melakukan pemurtatan di sini. Caranya yaitu tadi. Jadi jangan diartikan seperti menghancurkan bangunan, didatangkan alat berat. Enggak. Justru orang dipersenang hatinya. Di sini Bapak, halus, dipersenang hatinya. Lu kok dipersenang? Dikasih materi, tapi akidahnya nurut Bu Iren. Itu nanti di lembaran saya bagian tadi itu. Nanti kita sebentar langsung ke sana, ke lembaran itu. Ya. Surat 5 ayat 2, tolong. Tolong menolong wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Surat 5 ayat 2.
Enggak di halaman 23 itu. Ya, di lembaran ya. Dan tolong menolonglah kamu. Stop. Allah menyuruh kita tolong menolong. Dalam hal apa? Jelas sekali Allah itu. Jadi Allah tidak sekedar tolong menolonglah kamu, enggak. Tapi dijelaskan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kamu dalam hal kebaikan dan takwa. Lanjut, wala ta'awanu. Jelas sekali. Ya, 44 orang anggota DPRD tolong menolong, tapi dalam urusan dosa mlebu kabeh. Wong ayatnya jelas loh. Wala ta'awanu. Jangan kamu tolong menolong dalam urusan dosa dan pelanggaran hukum. Quran ini jelas. Tinggal kita. Nurut Quran selamat, nurut hawa nafsu gak selamat. Baik, sampai di sini lembaran yang tadi saya bagi. Ada lembaran tadi. Nah, itu untuk menggandengnya supaya sempurna. Satu lembar yang tadi saya bagi. Strategi kristenisasi di Indonesia dan cara menanggulangi. Sudah? Nah, kemarin kan ada yang tanya tempo hari itu, bagaimana strategi mereka untuk melakukan kristenisasi. Saya bawakan bukunya Bapak. Nih, ini bukunya ya. Di situ saya tulis materi ini sambungan dari halaman 23, belajar perbandingan agama. Jadi halaman ini gandengannya halaman 23. 8 strategi. Baca buku oleh ini Juyoto Suntani. Nah, isinya 8 strategi itu di situ saya tulis komplit. Strategi yang pertama, menciptakan mukjizat palsu. Gimana mukjizat palsu itu? Di sini terangkan. Di sini terangkan. Jadi orang-orang Kristen itu ya begitu itu. Nah, kita ini suka terlalu percaya. Isu Yesus muncul di Keramat. Keramat, Jakarta. Pekan pertama Desember 2000, di kalangan kelompok tertentu umat Kristen geger. Ada kabar gembira, mereka kedatangan tamu agung bernama Yesus Kristus. Nabi asal Palestina yang digambar oleh pelukis Eropa berwajah bule, brewoken itu menemui murid-muridnya. Ia membimbing murid-murid yang ditemui lalu mendoakan bangsa Indonesia agar cepat keluar dari multikrisis. Jadi dia suka menciptakan mukjizat palsu. Di situ tidak saya berikan uraian jauh, hanya saya tulis intinya aja. Ya. Jadi strategi pertama menciptakan mukjizat palsu. Isinya Yesus muncul di Keramat. Yang kedua, putra 3 tokoh Islam digosipkan bertemu Yesus dan kemudian dibaptis. Ini putra 3 tokoh Islam digosipkan bertemu Yesus dan dibaptis. Pada pekan kedua Desember 2000, saya mendapat telepon dari rekan pendeta Kristen yang mempunyai jemaat cukup banyak. Ia mengatakan bahwa anak Ahmad Tirto Sudiro, Ketua Umum IJMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, dan Ketua DPA waktu itu, yang tinggal di Jerman telah masuk Kristen dan telah dibaptis. Bojo. Nah, begini-begini mereka itu penghalalan segala cara. Nanti saya tunjukkan kalimat yang terakhir itu ada penghalalan segala cara, saya tunjukkan buktinya ya. Berikutnya, isu Yesus merenung di Surabaya. Wono mana? Apa kok merenung Surabaya? Kok gak merenung tuh? Begini nih. Nah, lanjut 2 Romawi. Strategi kedua. Nah, strategi kedua mereka membuat film, ya, seolah-olah kisah nyata. Jadi untuk melakukan yang seperti ini bagi mereka halal. Yang ketiga, strategi ketiga, menerbitkan buku-buku atau membuat publikasi berbahasa Arab, baik dalam bentuk buku, tabloid bersimbol Islam maupun brosur-brosur itu ya. Strategi keempat, menyelenggarakan kebaktian di ruang publik.
Mungkin ibu bapak sudah banyak tahu lah. Jadi ini memang strategi mereka. Jangan dianggap itu ketepaan. Tertulis di sini bapak. Jadi jangan kaget kalau di pertokoan, di ruko ini lalu ada satu peta yang untuk kebaktian. Itu bukan ketepaan. Memang diprogram, ya. Di mall dan sebagainya itu ya. Nah, 5. Strategi kelima, menggunakan nama-nama Arab. Ya. Pendeta Kristen bernama Arab, nama gereja, jemaat Kristen pakaian santri dan seterusnya. Ya. Kita itu kadang-kadang kecelik, dikira Islam tiba ya. Karena bagi mereka ya, serba halal. Ya. Strategi keenam, menebarkan bantuan tak terbatas. Apalagi kalau sedang ada bencana alam dan seterusnya. 7, strategi ke-7, menggunakan metode MLM. Siapa yang mendapatkan jemaat tambahan semakin banyak. Mereka menggebu-gebu untuk mencari mangsa. Ya. Sama dengan zaman dulu, petugas kesehatan untuk mendapatkan peserta KB, untuk mendapatkan peserta KB, ya, ada insentif itu. Ya, oleh karena itu ini jadikan strategi mereka. Terakhir ke-8, menguasai jalur pendidikan, pengobatan. Ya, ketika orang Islam meluruskan, lalu mereka ditakut-takuti dan dimusuhi. Cuma sayang umat Islam ikut membiayai ya, kristenisasi. Loh, kok ikut membiayai? Iya. Diterangkan umat Islam itu kadang-kadang sudah memberikan label. Rumah sakit itu loh bagus. Sehingga kalau sakit dibawa ke, sama dengan memilih sekolah. Sekolah itu loh bagus. Sehingga anaknya orang Islam banyak disekolahkan ke sekolah itu. Ini contoh yang gampang begitu, ya. Baik. Panah, ya, panah. Jadi ganti buku, Ibu Bapak. Yang ada tanda panah, gadis-gadis berjilbab, santriwati dihipnotis, mereka diculik, dinikahi sampai hamil. Setelah hamil lalu dilepaskan kembali ke tempat semula. Termasuk penetrasi budaya, buku-buku bacaan dan sebagainya, ya. Ini saya ambil dari bukunya Ibu Irene Handono. Jadi di sini jelas, ditulis jelas di sini bagaimana cara mereka melakukan kristenisasi. Jadi yang saya tulis ini semua ada bukti. Saya selalu menyatakan saya tanggung jawab dengan yang saya tulis. Jadi kalau ada orang mempersoalkan, maka di situ saya tulis, baca buku Awas Bahaya Kristenisasi di Indonesia oleh Haja Irene Handono. Di sini diterangkan. Sampai termasuk menurut Bu Irene ada teori menangkap ayam. Kalau ibu bapak mau menangkap ayam jangan dikejar-kejar, lari ayam itu tambahan. Kasih jagung, kasih beras. Ketika ayam dikasih makanan moro ndak? Datang karek negep ae. Ini diterangkan di sini. Anak kecil-kecil dikasih boneka-boneka ini, dan boneka-boneka bisa bunyi. Bunyinya apa? Haleluya. Bunyinya apa dan sebagainya. Komplit. Yang ditulis Bu Irene ini juga semuanya betul-betul terjadi, bukan ngarang. Ya? Baik. Yeah. Iya. Emang itulah. Malah ada muncul baru lagi yang belum ditulis di sekarang tempat keramaian ada orang tahu-tahu jatuh. Entah kejang entah apa. Padahal itu pura-pura. Skenario, kemudian ditolong dan seterusnya. Nah, itu sudah katakanlah strategi mereka. Oleh karena itu kita jangan kena penyakit, kata Pak Harmoko, jangan kena penyakit hiranisasi.
terheran-heran lalu katut kita. Ibu Bapak, saya tunjukkan panah berikutnya. Kemudian baca buku Tasawuf, Pluralisme dan Pemurtatan oleh H. Hartono Ahmad Jais, penerbit Pustaka Al-Kautsar, halaman 221, memperkosa dan memurtadkan. Jadi supaya ibu bapak, andai kata ada orang nanyakan, apa betul? Betul. Memperkosa dan memurtadkan. Enggak Pak, tolong dibacakan Pak supaya komplit. Jadi alur ceritanya jelas. Jadi ini kejadian yang nyata. Ya, di situ saya tulis. Monggo, ya, mulai ya, memperkosa dan memurtadkan itu Pak. Memperkosa dan memurtadkan. Iya. Tidak mengherankan apabila kemudian kristenisasi itu dilakukan dengan cara memperkosa wanita yang terjadi di Padang. Khairia Eniswati alias Wawa, 17 tahun, pelajar Madrasah Alia Negeri 2 Gunung Pangilun Padang, adalah korban perkosaan dan pemurtadan. Ia termasuk 500 orang Minang, Sumatera Barat, yang dimurtadkan dari Islam ke Kristen. Menurut koran Republika, gadis berjilbab itu diculik, diperkosa, dan dipaksa keluar dari agamanya lewat misi rahasia yang dijalankan sekelompok orang Kristen. Terus masih ada sampai diperkosa di mana, diterangkan itu Pak? Peristiwanya berawal dari Maret 1998. Suatu hari Wawa berkenalan dengan Lia, seorang gadis berjilbab. Keakraban pun terjadi karena sama-sama berjilbab. Stop. Lia berjilbab itu pura-pura dia wanita Kristen. Wawa itu tiap hari naik angkot. Jadi Wawa yang santri, yang murid Madrasah Alia itu tiap hari naik angkot. Lalu wanita ini, Lia ini, ikut-ikut naik angkot dengan berjilbab. Akrab akhirnya karena tiap hari ketemu. Lanjut. Ibu bapak saya tahu alurnya. Ya. Namun ternyata dia penganut Kristen Protestan. Lia penganut Kristen Protestan, ya. Musang berbulu ayam, berjilbab tapi sebenarnya dia Kristen. Lanjut. Kepada Wawa, ia bercerita betapa indahnya berkelana dalam dunia Protestan. Terus. Tak hanya itu, ia juga berkisah tentang dunia seks. Pada kesempatan lain, Lia mengajak Wawa berkeliling kota dan singgah di gereja Protestan. Ini mulai sudah. Terus Di Jalan Bagindo Aziz Chan, Padang. Di sini keduanya berbaur dengan puluhan jemaah pimpinan pendeta Billy. Terus. Singkat cerita, Wawa dipaksa masuk Kristen. Kendati gadis ini menangis dan meronta. Selanjutnya Wawa diserahkan kepada Salmon, seorang jamaat gereja yang bekerja di PDAM Padang. Terus. Di rumah keluarga Salmon itulah Wawa juga diperkosa saat Lisa Suryana, Istrinya. keluar rumah. Lisa Suryana sendiri adalah warga Tanah Sawah, Bukit Tinggi, asli Minangkabau, yang kini memeluk Kristen setelah kawin dengan Salmon. Ya, sampai di sini. Ya, matur nuwun. Ya, jadi Bapak, yang saya tulis di sini ya ada sistemnya menculik, memperkosa, memurtadkan itu bukan fitnah, bukan omong kosong. Maka Ibu Bapak saya bawakan bukunya. Itulah Indonesia. Jadi kalau ada yang tanya, "Oh, itulah Indonesia."
Jadi Indonesia itu banyak jawaban, itulah Indonesia. Sampai hari ini yang nyiram air keras ke Pak Novel, itulah Indonesia. Jadi banyak sekali kasus-kasus yang tidak itulah Indonesia. Ya, padahal janjinya itulah Indonesia. Ya. Jadi maksud saya Bapak, saya bawakan, saya tambah lembaran ini kepada Ibu Bapak. Ya, saya tunjukkan bukunya sekali supaya Ibu Bapak yakin bahwa yang saya tulis itu tidak kira-kira, bukan fitnah, tapi betul-betul terjadi. Itu judul bukunya apa? Tasawuf, Pluralisme dan Pemurtatan, ditulis oleh H. Hartono Ahmad Jais. Ya, jadi jelas. Jadi andai kata ada di sini saya tulis, di lembaran saya tulis, ya, saya tulis ini. Kemudian baca buku Tasawuf, Pluralisme dan Pemurtatan oleh H. Hartono Ahmad Jais, penerbit Pustaka Nusa. Ya. Kalimat yang terakhir, sebelum terakhir, yang kedua dari bawah, inilah yang dimaksud penghalalan segala cara. Islam tidak. Islam tidak ada paksaan. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan di dalam agama Islam. Tidak boleh dengan bujuk rayu saja, tidak boleh, apalagi dengan paksaan, tidak boleh. Jadi itulah bedanya Islam dengan Kristen. Pak, kalau tasawuf itu pengertian globalnya seperti tasawuf. Oh, dia mau tasawuf. Iya. Aliran atau apa? Kalau kita belum begitu banyak mempelajari, saya kurang begitu ke tasawuf, karena tasawuf itu kalau kita tidak hati-hati memahami, banyak orang tasawuf itu yang kemudian memahaminya melenceng. Tasawuf. Jadi memang pemahaman yang kadang-kadang kurang pas, kurang pas. Oleh karena itu paling aman itu kita mempelajari tafsir, itu paling aman. Ayat ini kemudian dilengkapi dengan kitab-kitab tafsir. Maksudnya apa gitu loh, Pak? Saya nggak Nggih. paham. Aliran atau apa gitu loh. Jadi sebenarnya ibarat di perguruan tinggi gitu prodi gitu loh ya. Prodi apa. Jadi ada cabang khusus mempelajari soal tasawuf. Cuma yaitu Yang bersatu dengan Tuhan gitu, itu bukan. Yang iya. kalau kita zikir sampai seperti seakan-akan nggak ingat apa-apa karena Tuhan bersama. Makanya hati-hati. Saya tak cari buku dulu. Sebab yang saya ada itu tebel banget. Nek diwot ini gak terlalu bulat nanti. Saya tidak ingin menerangkan sesuatu yang cuma nggak jelas, nanti malah jadinya membingungkan gitu ya. Saya hanya pesen tidak usah masuk mempelajari tasawuf dulu ya, sebelum katakanlah tafsir dan sebagainya itu kita pelajari. Baik, Bapak yang saya hormati, kembali lagi tentang cara menanggulangi. Selama umat Islam ini, jadi balik ke halaman 23 ya, yang ada di fotokopi tadi itu, halaman 23 ya, balik di fotokopi halaman 23 yang sudah di fotokopi itu. Di situ saya tulis yang harus kita lakukan untuk menanggulangi kristenisasi. Sudah ketemu? Bawah sendiri sebelah kiri. Bawah sendiri sebelah kiri ada beberapa yang saya tulis itu. 1, kuantitas. Ya, jumlah umat. Tetapi kita tidak cukup dengan jumlah umat. Di samping kuanti juga perlu kualitas. Apa artinya? Kalau hanya jumlahnya banyak tapi tidak berkualitas. Rasulullah sudah pernah bersabda. Kata Rasulullah, akan datang satu zaman umat Islam ini akan diserbu dari segala penjuru. Maka salah seorang sahabat langsung bertanya,
Jadi Rasulullah pernah bersabda, umat akan datang satu zaman. Apakah zaman sekarang ini sudah seperti yang sabdakan Rasulullah? Akan datang satu zaman, umat Islam ini seperti makanan yang lezat diserbu dari segala penjuru. Ibu bapak kalau ada acara kemanten di gedung prasmanan, meja ini penuh tuh. Seperti itulah gambarannya, umat Islam diserbu dari segala penjuru. Ya Rasulullah, apakah umat Islam waktu itu jumlahnya sedikit? Pertanyaan sahabatnya. Rasulullah jawab, enggak. Umat Islam waktu itu jumlahnya banyak. Loh, jumlah banyak kok berani menyerbu orang lain? Ya, karena saat itu umat Islam walaupun jumlahnya banyak, tapi seperti buih. Napa buih niku? Busa. Nek wong Jawa ngarani untuk. Ibu bapak ketika belum punya mesin cuci, kalau nyuci pakai ember ya, dikasih air, kasih rinso. Semakin ditambah rinso, dia piyok-piyok, buihnya semakin banyak. Diuncali klerek ana siji. Apa maneh kelereng? Bisa nahan? Kenapa tidak bisa nahan? Lawang buih tidak punya kekuatan. Itulah keadaan umat Islam seperti yang disampaikan Rasulullah. Apakah hari ini umat Islam seperti itu? Wallahu alam. Tapi Rasulullah nek ngomong gak bujuk. Akan datang satu zaman. Nah, kenapa ya Rasulullah umat Islam sampai begitu? Jadi sahabatnya kalau tanya ngejar terus. Kenapa ya Rasulullah umat Islam sampai seperti itu? Rasul menjawab, umat Islam sudah terkena penyakit al-wahan. Apa al-wahan itu ya Rasulullah? Terlalu cinta dunia, takut mati. Nek dijak urusan dunia, mau ketinggalan. Nek dijak urusan akhirat, sampai di sini aku keri-keri ya. Inilah penyakit. Oleh karena itulah, Ibu Bapak yang saya hormati, kuantitas jumlah umat Islam harus banyak, tapi harus diimbangi dengan kualitas. Kualitasnya bagaimana? Udkhulu fi silmi kafah. Masuklah kamu dalam Islam secara kafah, secara keseluruhan. Jadilah kamu orang Islam yang berkualitas. Jumlahnya banyak dan kuat. Inilah yang harus kita. Saya baca di buku lain, KB. Napa KB nih? Keluarga berencana. Kita dibatasi dengan programnya. 2 saja cukup. Wilun itu 4-6 brol gadek KB. Dalam waktu tertentu umat Islam stagnan, tidak bertambah. Justru angka kematian lebih banyak dari kelahiran untuk umat Islam. Karena umat Islam taat, 2 saja cukup. Wilun terwelu tidak diperlakukan KB itu, maka suatu ketika jumlah umat Islam kalah dengan jumlahnya. Loh kok terwelu? Iya, ikut terwelu itu. Kalau jumlah umat Islam dengan jumlah wilun itu sama, tunggu nanti. Wong saiki titik mekitik. Apalagi besok mayoritas. Dan orang Islam kadang-kadang ikut terbawa. Ngaku Islam tapi justru menghancurkan Islam. Seperti lembaran yang saya terangkan kemarin itu LDII. Itu orang Islam itu. Jenderal yang beragama Islam tapi sangat anti dengan. Waktu itu ada 3 AM. Itu kalau kita ngomong politik, ada 3 AM waktu itu. Ada itu Amir Murtono, ada 3 AM itu sejarah, Memang saya waktu usia muda suka itu. Jadi melu ngono-ngono seneng.
Ya, banyak tuduhan. Islam budaya Arab. Kita kan orang Indonesia. Jangan ikuti orang Arab. Assalamualaikum itu budaya kita orang Indonesia. Nek ketemu pagi ya harus berkata selamat pagi dan seterusnya. Laknat Allah itu. Mengatakan Islam budaya Arab itu laknat Allah. Mudah-mudahan sebelum mati wis tobat. Nek durung tobat. Nah ini siapa yang mengkhianati Al-Quran, menuduh ajaran Islam itu ajarannya orang Arab dan sebagainya, berarti menyalahkan ajarannya Allah. Ini kadang-kadang memang ngomong begini nampaknya kok keras sih Pak. Lu memangnya ngono ya? Oleh karena itu Bapak, kembali lagi, ayo cara menanggulangi ukhuwah Islamiyah. Balik ke halaman 23 ya. Ukhuwah Islamiyah. Orang kafir bersatu. Kalau kita tidak bersatu, loh, ayatnya kan jelas tadi itu ya. 873 tadi ayatnya kan jelas. Walladzina kafaru ba'duhum auliya ba'd. Orang-orang yang kafir satu sama lain menjadi tolong-menolong sama mereka, kerjasama untuk menghancurkan Islam. Kalimat berikutnya, jika kamu tidak melakukan ukhuwah, pasti akan terjadi kekacauan dan kerusakan yang besar di muka bumi. Jadi orang Islam ini harus bersatu. Bersatu dalam hal apa? Kebaikan dan takwa. Jadi Islam itu tidak sepotong-sepotong. Kamu harus bersatu. Ya, bersatu dalam hal apa? Kebaikan dan takwa. Kamu jangan bersatu dalam hal apa? Dosa dan pelanggaran hukum. Justru kalau ada temanmu yang begitu, ingatkan. Jangan kamu ikut. Ya. Subuh tadi saya ngajar di Kertajaya, ya, sholat subuh di sana sambil memberikan kuliah subuh. Saya bilang, umat Islam itu nyemplung menjadi anggota dewan itu omongannya kan ngomong, kita harus masuk supaya kita bisa mewarnai, kan begitu ya. Umumnya kan gitu. Kalau kita tidak masuk, undang-undang yang dimunculkan nanti undang-undang yang tidak pro Islam dan seterusnya. Baik, niat itu baik. Tapi saya bilang, jangan hanyut. Anda masuk di gedung itu sama dengan Anda di Bonbin. Kenapa Bonbin? Bon binatang. Di gedung dewan itu macam-macam. Niat Anda menjadi wakil rakyat, menjadi anggota dewan baik untuk mewarnai. Sehingga kalau akan membuat undang-undang yang pro rakyat, undang-undang yang tidak merugikan umat Islam dan seterusnya, baik. Tapi pertanyaan saya pernah bertanya kepada teman tokoh Muhammadiyah yang waktu itu kiainya wis tidak diragukan. Saya bilang, jadi waktu itu pas silaturahim KBIH. Kebetulan saya waktu itu ketua KBIH Muhammadiyah. Ya, saya ngomong, Yai, siapa yang tidak kenal sampean? Apa maksudmu? Karena usianya memang di atas saya, jadi saya dikatakan, apa maksudmu? Gini loh Yai, sampean kan sip, keislaman sampean sudah sip, lalu sampean masuk ke sana. Ya, pertanyaan saya, anggota Dewan Surabaya itu 45. Mampukah sampean mewarnai 44 orang? Sampean sebagai seorang kiai yang selama ini terkenal, sikapnya jelas, istiqomah, berani. Pertanyaan saya, mampukah sampean mewarnai 44 orang di gedung Dewan? 2. Manakala sampean tidak mampu, apakah sampean mampu untuk teguh mempertahankan? Ya. Saya khawatir Yai, opo? Katut. Ya? Karena tola-tole gak ono rewangi, katut. Suatu ketika dia ketua fraksi menyampaikan pandangan umum. Menyampaikan pandangan umum berbau agama. Temannya ngomong, Yai,
ojo khotbah nang kene yai. Bayangkan. Justru orang Islam ini yang ngomong. Stres. Jadi teman saya itu stres sampai opname di sepanjang rumah sakit Siti Aisyah, sepanjang. Itu hati stres. Ya. Itulah keadaan. Maka Islam ini ayo niatnya baik tapi harus mumpuni, jangan sampai hanyut. Kenapa? Kita sudah banyak diingatkan oleh Allah. Penutup, Allah mengingatkan banyak disebut di Al-Quran. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kamu ikuti bisikan-bisikan setan. Setan iblis, ya. Setan manusia, ya. Jangan kamu ikuti. Kalau kamu mengikuti, kamu pasti tergelincir. Ayo ayat ini, dan itu banyak tertulis di Al-Quran banyak. Wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun. Sungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Jangan kamu bolongan dengan setan. Jadikan setan itu adalah musuh bagimu. Sekali kamu bolongan dengan setan, kamu pasti akan tergelincir sangat jauh. Dan setan itu menjadikan manusia ini salah tapi menganggap benar. Penutup 43, 36 dan 37. Penutup 43, 36 dan 37. Wala ya'su an dzikrillah, ya. Surat 43 ayat 36 dan 37. Dan barang siapa yang berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih, Al-Quran, kami biarkan setan menyesatkannya dan menjadi teman kalinya. Terus? Dan sungguh mereka, setan-setan itu, benar-benar menghalang-halangi mereka dari jalan yang benar, sedang mereka menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk. Itulah, Bu. Sama dengan undang-undang sudah terbit itu, ya, yang tahu hatinya penyusun undang-undang itu Allah. Undang-undang disusun ini untuk apa? Melonggarkan orang yang akan berbuat korupsi, atau koruptor nanti sulit untuk ditangkap dan seterusnya. Yang tahu Allah. Tapi yang nyusun ini ngerti sebenarnya. Gawe ini aja gampang. Insya Allah sejak tanggal 17 kemarin atau tanggal 18 kemarin, insya Allah tidak akan ada banyak OTT. Tidak akan banyak OTT. Kenapa? Prosedurnya sangat sulit itu. Apa mana Dewan Pengawas gak dibentuk-bentuk karo bapake. Dan seterusnya. Jadi hati penyusun undang-undang itu Allah Maha tahu, ya. OTT, ya. Nah, baik, nggih Ibu. Kembali pada Al-Quran. Kalau kita ada rasa seolah-olah merasa tergoda, kalau secara ucapan kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir. Tapi sebenarnya tidak sekedar a'udzubillah. Ayo kembali pada Al-Quran. Setan manusia membisikkan ini, menunjukkan konsep hidup ini. Cocokkan dengan Al-Quran. Al-haqqu mir rabbik. Kebenaran itu dari Al-Quran. Siapapun yang ngomong memberikan konsep, kalau tidak cocok dengan Al-Quran, jangan diikuti. Sama kita di setan. Itulah. Karena di Quran kan diterangkan, ada orang kalau ngomong tentang dunia sangat menarik hatimu. Nah, padahal mereka itu jadi ketika workshop, ketika seminar, orang ini cerita, sukses. Awak di sampai melungu. Kelbonan laler. Ya. Dan memang diterangkan di Quran ada orang seperti itu. Maka Allah mengatakan, jangan kamu sekali-sekali terpedaya oleh suksesnya orang kafir di muka bumi ini. Itu hanya kesenangan sementara. Tempat kembali mereka jahanam. Jadi caranya begitu Ibu. Kalau kita merasa digoda setan, ayo cepet balik nang Quran. Selagi kita tidak mau balik pada Quran, terbawa nanti Ibu. Terbawa. Kalau sudah terbawa, kita besok cuma berkata, jadu andai kata.
penyesalan. Naudzubillah. Baik, sampai di sini. Bisa satu. Nggih. Kalau misalkan kita umroh ya. Iya. Umroh itu kan kalau di masjid ini pahalanya 1000 kali, terus ini 10.000 kali. Iya. Terus kita dipacu nih Pak, semangatnya luar biasa. Istirahat itu mau di masjid itu sebulan kali kayaknya. Iya. Iya. Itu menurut baiknya itu gimana? Iya. Kualitas apa kuantitas? Balik lagi. Silakan Anda melakukan aktivitas sebanyak-banyaknya, baik itu di Mekah atau di Madinah. Tapi ingat rambu-rambu. Jangan ya enak saja Islam, ukur sendiri. Ukur sendiri, ya dah. Nah, jadi kalau kira-kira kegiatan ini membuat kita di luar kemampuan, nanti malah sakit. Disinilah. Jadi Islam itu dengan satu kalimat yang sangat simple. Kita diberikan kelengkapan untuk mencairkan itu. Makan ya begitu. Ya, makan minumlah kamu. Jangan berlebihan. Sudah. Gitu. Nah kita ini kadang-kadang ketika di sana lupa daratan. Mumpung. Apalagi kadang-kadang sing wajib dikalahno karo sing sunah. Us kadung kepegelen sunah wajibe karek. Nah ini. Oleh karena itu memang ya, tetapi tetap saja kita mengejar kebaikan, tapi jangan melampaui. La yukallifu nafsan illa wusaha. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan sesuai dengan ayat-ayatnya jelas itu ya. Jadi kita mengejar dapat ini, tapi akhirnya kita malah jatuh. Naudzubillah. Iya. Ya. Ya. Ya, ya. Ya, jadi Hajar Aswad tidak wajib untuk dicium. Hajar Aswad tidak wajib untuk dicium. Ya. Tetapi andai kata panjenengan mendapat kelonggaran, alhamdulillah. Tapi jangan kita memaksakan diri. Kecepit bengok-bengok kata orang, oh gak nurut sih. Ya. Ya. Jadi Ustadz ini menjaga jamaah supaya tidak celaka, ya kan? Toh tidak mengurangi keabsahan ibadah. Makanya dalam tawaf Rasulullah akan mengatur berangkatnya dari sudut Hajar Aswad. Kalau bisa sebelum kamu melangkah, cium dulu Hajar Aswad. Andai kata ini mutlak harus, banyak orang mati di situ. Maka Rasulullah beri urutan. Kalau kamu tidak mampu mencium Hajar Aswad, usap dengan tangan, ya, dengan tangan kanan. Setelahnya itu kecup. Bismillahirrahmanirrahim. Masa tidak mampu karena di situ banyak orang. Cukup berdiri di garis itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kecup. Lu lah enak nih. Dari garis saya tuh boleh. Mbok garis tepi sampai yang ada neon itu. Cuma jangan terbalik. Bismillahirrahmanirrahim baru kecup. Ojo diwalik. Kebalik itu. Biasa Pak. Kalau kita bisa mencium itu pahalanya luar biasa. Apa gimana sih sampai berdumba kayak sesuatu yang diperintahkan oleh Allah pasti, pasti membawa manfaat. Berapa, bentuk apa? Wallahu alam. Yang terang kalau Allah itu menyuruh kita dan kita melaksanakan karena Allah, mengharap ridho Allah luar biasa. Tetapi ingat jangan memaksakan diri di situ. Iya. Baik. Nggih, monggo. Jadi kan buah-buahan kalau ini kan bisa cepat berbuah. Iya. Masuk ya kan nggak bisa juga. Iya. Kok nggak masuk karena roti sana? Maksudnya gimana, Pak? Ini orang berdoakan minyaknya segera cepat dicopot. Iya, iya. Kita kok nggak memakai contoh-contoh di alam. Iya. Ada buah itu kan nggak langsung berbuah. Iya, iya. Ada tahapan. Iya.
Maksud saya kan nggak masuk kalau begitu gitu. Iya. Ya, makanya saya katakan manusia itu seperti diterangkan oleh Allah itu. Salah satu di antara sifat manusia itu adalah keburu-buru. Maksudnya sadek. Inilah memang. Jadi andai kata mau melihat itu saja. Nah, akhirnya apa Pak? Putusnya nanti Allah disalahkan. Nah itu. Nah, kalau gitu salah siapa Pak? Salah yang bersangkutan. Kan memang katakanlah tidak alam Pak ya. Tidak alam, kita saja lahir tidak langsung bisa duduk. Kalau mau melihat itu berarti kita harus sabar, setapak. Setapak. Akhirnya yuk kita bisa berjalan dan berlari. Doa ya begitu. Kalau mau begitu enak. Iya. 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 Jadi memang kalau kita mau begitu enak. Iya, baik. Rebu akan datang yang enak. Poin yang mana, Bapak? Monggo. Rebu akan datang, monggo pilih yang mana. Ini tadi kan baru yang nomor 19 ini tadi ya, halaman 23. Rebu akan datang, monggo yang mana? Atau saya di SMS? Monggo. Kalau sekarang ditentukan Rebu akan datang, monggo. Dan ingat nanti insya Allah saya catat yang tentang kegiatan orang-orang Rebu Wekasan, saya ada bukunya. Insya Allah saya bawakan besok Rebu. Nah. Itu sebaiknya sekarang saja ditentukan apa yang mau dibahas. Karena apa ya, ini penuh dengan kesibukan sehingga sampai waktunya sudah lupa. Monggo. Makanya saya tawarkan kepada ibu bapak yang mana? Ayo Bu Singgi. Mungkin Bapak yang lebih tahu prosesnya. Itu. Setelah ini kira-kira Baik. Yang sering kita bahas selama ini tapi belum tuntas, ya dah. Poin 12 dan 13. poin 12. Mengenal Paulus dan asal-usul kepercayaan Trinitas. Kita sering ngomong Paulus, kita sering ngomong Trinitas, tapi supaya kita tahu Paulus itu siapa, Trinitas itu apa saja, dan lahirnya atau munculnya Trinitas itu kapan saja, melalui jalan apa. Ya, 12 dan 13 berarti halaman 14 dan 15. Iya, monggo. Temanya itu. Ngaten sepakat, Bapak? Ya, insya Allah gitu ya. Jadi poin 12 dan 13 mengenal Paulus dan asal-usul kepercayaan Trinitas. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan pada kita, kesehatan kepada kita, sehingga kita bertemu kembali Rabu depan dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan ridho oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.